Bismillahirrahmanirrahim. Sairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nan jo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para nenek mama, alim ulama, cadik pandai, dan bundo kandung, serta saudara yang ambo hormati. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan rahmat dan ridho Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang bertanya bantu iko. Kalaulah menjual dan menghibahkan tanah ulayat itu dilarang oleh hukum adat, berarti beliau yang menjual, menghibahkan tanah ulayat itu melanggar hukum adat. Apakah ada sanksinya dalam hukum adat? Jawabnya tentu ada, karena dia melanggar hukum adat. Salah satu ciri dari hukum itu ada sanksi di belakangnya kalau ada yang melanggar. Menjual dan menghibahkan tanah ulayat itu dalam undang yang 20 termasuk pelanggaran berat. Maka yang menjual tanah ulayat itu inyo harus mengembalikan lagi tanah itu dalam bentuk semula. Kalendara inyo bisa dikenakan sanksi adat, dibuang sepanjang adat. Kalau dalam kategori hukum formal, itu sanksi formal namanya. Namun dalam kenyataan, sanksi formal itu dibuang sepanjang adat karena tidak mengembalikan lagi tanah yang dijual itu ke wujud semulanya, susah ditegakkan. Bagaimana susah ditegakkan? Karena yang menjual dan menghibahkan tanah ulayat itu adalah orang-orang yang akan menegakkan hukum adat itu sendiri. Siapa? Yaitu para nenek mama. Jadi yang menjual malik yang menghibahkan tanah ulayat itu nyaris para nenek mama dalam kaum itu. Padahal inyo sendiri yang harus menegakkan hukum adat. Iko namanya latung ke membawa rabah kabahalai. Sehingga sanksi adat yang formal tadi tidak bisa ditagakkan. Ya. Kemudian kalau tidak bisa ditagakkan, ada sanksi informal dalam adat. Apa tuh? Bagi orang menjual malik yang harato pusakoto, sanksinya ka ate hindak bapucua, ka bawah hindak baure, di tengah-tengah digiriak kumbang. Orang na menjual malik yang tanah ulayat tu, hidupnya sarupo karako di ateh batu. Bang karako di ateh batu, hidup sagan mati tak mau. Dan ikulah hamba lakukan penelitian pertama dulu tahun 95, ya, nang kedua tahun 2000 ampe yang lalu. Apa hasilnya? Nyaris dari 100 responden yang menjual malik yang tanah pusaka itu 90% lebih nyo dapat sanksi yang informal ka. Sanksi ka hati hindak bapucua, ke bawah hendak baure,
di tengah-tengah di kumbang, itu tidak perlu lembaga, tidak perlu ditegakkan oleh nenek mama, tapi inyo akan mencari sia dan melanggarnya. Itulah yang dalam ilmu dikatakan sifat dari hukum adat itu magis religius. Sifat magisnya itu sanksi adat ko kalau tidak perlu ditagakkan, tidak bisa ditagakkan oleh pemuka adat, nyo akan mencari pelanggar itu secara magis dan religius. Percaya atau tidak, tapi ikut kenyataan. Jadi lihatlah di lingkungan kita, di sekitar kita, orang yang menjual tanah ulayat itu hidupnya seperti karakok di atas batu. Orang yang awi di tengah padang dia es. Saat menjual tanah ulayat, samonyo orang nan terdampar di padang pasir dapat es untuk diminum. Es abi awih balik. Baitulah orang siklus menjual tanah ulayat tu. Ya, dijual kini pitihnya dapat, tapi tak masuk pitih panen. Ya, sabantah habis dan ada keinginan untuk menjual lagi. Maka habis tanah ulayat tu. Untuk itu, janganlah kita melakukan menjual, meligiang, menghibahkan tanah ulayat itu. Karena walaupun tidak ditegakkan oleh para pemuka adat, oleh para nenek mama, karena nenek mama sendiri yang menjual, meligiang tanah ulayat itu, maka sanksi adat itu akan datang surang kepada para penjual tanah ulayat. Percaya atau tidak, Allahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.